Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, ke-8 Piwon, ke-9 SMRA, ke-10 DILD, ke-12 Tugu, dan terakhir Cuan. Langsung saja ke saham pertama, ada BES yang ditutup di 174, terkoreksi 0,57%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dia bekerjanya BES di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BES sudah di area pucuk dan ya ada peluang besar ini jadi swing low ya, 164 itu bisa jadikan support dengan target arah kalau jalan minggu ini BES itu uji 180 186 ya, tarik aja atas saja langsung ya. BES kalau dilihat historinya ya 180 lah minimal, kalau tembus sih bagus. Kalau dilihat kondisi seperti ini untuk BES sangat berpeluang menembus 180. Semoga minggu ini ya untuk BES. Jadi seperti itu aja untuk BES. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PLN yang ditutup di 144, terkoreksi 2,04%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dibongkar semuanya APLN diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. APLN kondisi seperti ini sama menurut saya minggu ini juga akan dapat sektor rotasi kecipratan ISG rebound ya. Jadi sektor properti juga ya akan rebound. Dia juga minggu kemarin membentuk higher low. Memang nggak menembus 150, tapi teknikalnya bagus. Kalau dilihat memang ada polar inverse, tapi nggak masalah. Harusnya sih bertahan untuk APLN itu di atas EMA 60-nya ini. Di atas 140. Kecil kemungkinan kalau APLN tuh sampai turun di 140 minggu ini. Bahkan peluang besar dia rebound, targetnya 150 diujinya, dan kalau tembus minggu ini pelan-pelan 1-2 minggu ke depan arahnya 164. Tapi ini kembali lagi disclaimer on untuk APLN. Seperti itu untuk APLN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup di 187, terkoreksi 0,53%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya ASRI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. ASRI kondisi seperti ini juga masih bagus di atas 180. Arahnya kemana? Kalau melihat volume yang cukup meningkat signifikan di area atas ini, di atas 180 ya peluang besar dia ke 200 minggu ini ya. Tapi disclaimer, jadi ada potensi upside-nya masih sekitaran 7%, lumayan. Kalau bisa ya 1-2 minggu lah, jangan minggu ini aja. Takutnya ya sektor rotasi nggak terlalu kuat juga, naik tipis pelan-pelan, tapi ya peluang besar ke 200 diujinya 1-2 minggu ke depan. Jadi seperti itu untuk ASRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup di 1070, terkoreksi 0,92%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya BSDE di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BSDE lagi berjuang untuk naik. Minggu ini konfirmasinya tembus 1080 1100. Oke, rejection. Tapi peluang besar sih rejection menurut saya, double topnya ini. Ini bisa jadi double top nggak? Belum saatnya. Kalau saya lihat tetap akan rebound karena ya bisa di sini neckline-nya bisa pakai 1060 aja supportnya. Tapi konfirmasinya memang kalau melihat historinya ya 1100 tembus itu minggu ini ke atas. Ini kemungkinan besar juga seperti ini pergerakannya konsolidasi. Memang gambarannya seperti double top, tapi nggak masalah ya. Arahnya tetap menurut saya peluang besar ke 1200 untuk BSDE. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk BSDE. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup di 1045, terkoreksi 0,47%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya CTRA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. CTRA kondisi seperti ini nggak masalah, tapi memang dia jebol trendline downtrend, mungkin retest saja support area 1020 terus nanti mantul lagi, dan kemungkinan besar tetap CTRA minggu ini arahnya 1100 akan diujinya lagi EMA 20-nya yang melengkung ke bawah ini di 1100, dan support sandaran yang memang harus dijaga oleh CTRA itu 1000. Nah ini ya, pokoknya jebol 1000 tuh tinggalin dulu aja. Tapi kecil kemungkinan kalau CTRA jebol 1000 ya. Tetap arah peluang besar sampai akhir bulan CTRA itu ke atas
atas. Targetnya terdekat 1100. Seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup di harga 167 menguat 0,6%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Demas hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Demas itu kelihatan lagi konsolidasi, supportnya yang dijaganya 160. Nah, bisa seperti ini gambarnya, resistennya 174 175 itu, tapi dia minggu kemarin itu kena gap dividen ya, dividennya tuh hampir 6% dan ditutupnya sedikit ya. Kalau dilihat kondisi seperti ini, peluang besar sih nutup gap dia juga. Kalau nggak Juli ya Agustus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya hammer, bagus, doji, dan ya arahnya ke atas pelan-pelan nih naik. Ini kelihatan konsolidasinya cukup bagus ya. Tapi memang kalau baru beli di harga sekarang itu jauh dari support. Pas dividennya kemarin itu loh, pas gap dividennya tuh langsung tangkap aja tuh. Itu yang pas karena pas di area support ya. Seperti itu. Harga sekarang juga ya masih kalau mau berminat bisa-bisa aja. Nih cut loss-nya paling 5%, target profit 5% nih. Risk reward 1:1 karena Demas lagi konsolidasi. Seperti itu untuk Demas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup di harga 100 menguat 1,01%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya LPKR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. LPKR bagus. Mantul dia dari 88 ya. Berhasil tembus 100 dalam volume besar. Apakah ini valid? Bisa jadi nih. Saya nggak perhatikan juga ya. Ternyata bagus nih dia. Dan ini tutup aja nih. Kalau mau pola uptrend juga bisa seperti ini. Ini pola uptrend kan. Tapi tutup aja yang terdekat dulu aja nih. Dia sudah mematahkan trend downtrend dan neckline 100 dijaga. Kondisi seperti ini harusnya valid ya. Jadi kondisi seperti ini ya arahnya ke atas, nggak ada cerita lagi ya. Sangat berpeluang kalau historinya ini ya. Kalau melihat kondisi seperti ini 120-125 itu arahnya. Bisa jadi kan naik tinggi nih. Bisa nggak sih LPKR naik tinggi? Bisa. Nih, lihat. Dia naik tinggi bisa 6%, 18%. Historinya tuh terlihat kalau lagi bottom dan naik, bahkan bisa arah. Kita lihat aja Senin ya. Kalau sektor properti dikerek naik, bergerak nih LPKR. Jadi bisa diperhatikan untuk LPKR juga minggu ini. Jadi seperti itu ya untuk LPKR. Volume meningkat, MACD juga bagus. Golden Cross arah ke atas. Mestinya lanjut. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada akumulasi. Jadi mestinya sih bisa jalan Senin. Tapi ini disclaimer ya. Untuk LPKR nih salah satu grup yang susah juga diikutin, grupnya Lipo. Tapi kemungkinan ini waktunya jalan. Tapi disclaimer ya untuk LPKR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Piwon yang ditutup di harga 478, terkoreksi 2,04%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya Piwon masih ada distribusi. Pantas susah naik Piwon. Tapi bagus kok di bawah 500 tuh, cuman ya perlu kesabaran. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal harus rebound. Senin nggak ada cerita oh dia mau bagi dividen. Dividennya 6 rupiah. Enggak masalah. Kecil ya dividennya. 1% lebih nggak ngaruh lah ya untuk Piwon. Dan arah Piwon masih berpeluang rebound ya. Dividennya nggak ngaruh. Tetap target saya minggu ini atau di Juli sudah di atas 500. Piwon. Ya kalau mau beli ya ini kesempatan beli lagi di bawah 480. Tapi disclaimer ya, atur aja bagaimana strategi untuk stop loss-nya. Seperti itu untuk Piwon. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup di harga 680, terkoreksi 0,76%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya SMRA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. SMRA bagus, konfirmasi swing low minggu kemarin. Jadi 650 itu sandarannya dan pelan-pelan dia arahnya 720. Resisten yang cukup kuat semenjak April 2022 setahun yang lalu. Ke situ arah SMRA. Ya, peluang besar ke atas dia minggu ini. Dan rebound. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DILD yang ditutup di harga 270, terkoreksi 1,45%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semuanya DILD didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. DILD koreksi volume kecil. Dia itu berhasil breakout. Coba lihat historinya. Tarik ke atas saja. Ini kan target rounding bottomnya itu yang ditarik, tapi menurut saya bisa ditarik ke atas lagi. Untuk arahnya 260 area ini ya, ini harus dijaga nih. Cuman harga-harga pucuk lah sekarang itu kurang ideal
kalau Bapak Ibu baru mau beli. Seperti ini gambarannya, ini tutup aja. Oh, ini pakai sandaran juga bisa, 220, tutup aja. Kalaupun misalnya DILT ini false break turun, ya maksimal 220 harusnya tahun ini ya, dijaga 220-nya. Pelan-pelan naik lagi karena itu neckline double bottom. Bisa jadi false, bisa, tapi harusnya dijaga. Maksimal turun ya paling ya kalau misalnya ada koreksi yang cukup dalam tuh 220 untuk DILT. Seperti itu untuk DILT. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Tugu. Ini saham yang di request, yang ditutup terkoreksi 1,55% ke harga 1270. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Tugu diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Tugu kondisi seperti ini masih bagus ya. Masih oke, masih berpeluang ke atas. Ini tutup aja 1100. Sandarannya sekarang nanti ya, ke depannya itu pakai aja 1200. Gagal bertahan di atas 1200, tinggalin dulu. False break. Harus rebound juga Tugu minggu ini. Target Tugu itu 1500. Pokoknya minggu ini rebound, bertahan di atas 1300, pelan-pelan Tugu ke 1500. Seperti itu untuk Tugu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Cuan yang ditutup di harga 900, menguat 3,44%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Cuan diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Cuan mantul dari 800, arahnya ditutup aja nih. Kalau melihat kondisi seperti ini pakai 900 saja juga bisa ya. Nah, ini dia akan menguji area 920 900-nya. Jadi, bisa nggak sih beli di atas seperti ini? Karena dia baru aja breakout EMA 20, EMA 60. Bisa-bisa aja, cuman lihat buying power ya. Ada strateginya lah. Dan juga biasanya stop loss-nya mepet. Nggak bisa kalau Bapak Ibu kasih toleransi terbawah nih, nanti terlalu dalam, nggak tega cut loss, dibawa iris pelan-pelan makin dalam. Biasanya kan seperti itu, nggak tega cut loss sudah terlalu dalam, dibawa makin dalam, jadi nyangkut. Bahkan ada yang sudah 20% baru cut loss, pas 5% nggak mau cut loss, 10% nggak mau cut loss, udah 20% baru putus harapan, baru cut loss. Nah, itu kebiasaan nggak? Biasa terjadi ya. Termasuk saya juga dulu seperti itu. Ya makanya saya juga sekarang itu udah disiplin aja dengan trading plan. Nggak peduli kalau memang harus cut loss aja. Karena yang sudah tahu itu yang menyelamatkan. Jadi seperti itu ya. Untuk Cuan, kalau kondisi seperti ini melihat volume yang biasa aja, takutnya sih nggak tembus juga. Kita lihat aja bertahan nggak, lihat hari Senin ada buying power nggak. Kalau ada buying power ikutan beli juga. Targetnya itu ke 1000 lagi kalau jalan. Ini kan bisa jadi double bottom. Kita lihat aja nanti 920-nya tembus nggak hari Senin. Seperti itu untuk Cuan. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.